Segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Upacara hormat. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Dapat. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Upacara peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober 2020. Siap, laksanakan. Laporan saya terima. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pembacaan kitab suci Al-Quran oleh petugas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa inna kuntum qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi wa man yanqalib ala aqibayhi falan yajid Allah shay'a wa sayajzi Allah الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بكتاب
ثوابا مؤجرا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Ini dari depan sana tadi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para asatidzah Pondok Pesantren Tahfiz Quran dan Dakwah Lampung yang saya hormati, para petugas upacara hari peringatan dari belakang Santri Nasional 2020 yang saya banggakan, dari dan belakang seluruh anak-anakku santri-santri PPT dalam dakwah Lampung Kemiling yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tepat di tanggal 22 Oktober 2020 adalah di mana diperingatkan dan diperingati oleh kita semua sebagai Hari Santri Nasional untuk mengenang sebuah tragedi yang luar biasa terjadi yang latar belakang dipelopori oleh pergerakan santri dengan dikeluarkannya revolusi jihad. Ini menggambarkan bahwa santri memiliki peran yang sangat penting untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dulu pejuang-pejuang kita, mereka mengorbankan darah-darah mereka, mereka mengorbankan harta benda mereka, mengorbankan anak dan keluarga mereka untuk mempertahankan Republik ini dari agresi militer Belanda. Dan alhamdulillah, hari ini juga peran santri tidak bisa dilihat oleh sebelah mata, karena tegaknya negara Republik Indonesia untuk masa yang akan datang itu semua ada pada pundak-pundak santri, yakni ada pada pundak-pundak kalian anak-anakku. Oleh karena itu, sebagai santri kita harus paham betul bahwa tugas kita adalah mengawal akidah Islam, mengawal umat agar senantiasa berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana negeri ini merdeka berdasarkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri ini dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena rakyat Indonesia ketika itu hebat kuat, tetapi semata-mata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, jika kita ingin senantiasa merdeka sepanjang hayat kita, kita harus berpacu dan berpegang teguh kepada nilai-nilai, ajaran-ajaran yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Hari ini banyak aliran-aliran, banyak pemahaman-pemahaman, pikiran-pemikiran yang ingin mendegradasi atau ingin merusak akidah Islam dengan berbagai cara, berbagai strategi. Salah satunya adalah gerakan komunis, yang mana komunis adalah anti agama dan tentunya tidak akan pernah cocok, tidak akan pernah bisa bersatu dengan Islam, karena Islam adalah berketuhanan, agama tauhid, sementara komunis adalah anti Tuhan. Oleh karena itu anak-anakku, seluruh santri PPT dan Dakwah Lampung, kami ingin sampaikan kepada antum semua, bersungguh-sungguhlah dalam belajar, bersungguh-sungguhlah dalam menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah senjata utama umat Islam, senjata kita semua agar kita bisa eksis bahagia di dunia maupun di akhirat. Kemudian
santri-santriku yang saya sayangi. Ya kelihatan Tonggak kedua yang bisa memberikan keselamatan untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat, selain kita berpegang teguh dengan apa yang diinginkan oleh Allah melalui Al-Quran. Yang kedua adalah kita baktikan diri kita untuk kedua orang tua kita, karena kebahagiaan itu tidak mungkin bisa kita raih, kesuksesan tidak mungkin kita dapat, ilmu tidak mungkin bisa kita raih dengan baik tanpa ridho kedua orang tua kita. Oleh karena itu, adikku, anak-anakku, sebagai seorang anak, kita mesti tunjukkan bahwa kita adalah seorang anak yang pantas disebut sebagai anak yang soleh, disebut sebagai anak yang mampu membanggakan kedua orang tua kita. Caranya adalah di setiap salat-salat kita, di setiap saat-saat kita doakan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, niatkan belajar yang sungguh-sungguh itu untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Karena tidak mungkin keberhasilan dalam belajar tanpa dukungan dan doa kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, untuk menggapai kesuksesan belajar, yakni doa yang tulus dari guru-guru kita semua. Oleh karena itu, ada ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bersikaplah yang baik, berakhlaklah dengan akhlak Nabi, akhlakul karimah. Muliakan guru-guru kita, cintai guru-guru kita setulus hati, karena dengan doa yang tulus dari guru kita itu dapat mendatangkan keberkahan ilmu untuk kita semua. Orang pintar banyak, tetapi orang berakhlak langka. Dan salah satu fungsi Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu, adik-adik khonifidin, berakhlaklah yang mulia kepada guru-guru kalian. Karena menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ada 6 syarat agar kita sukses belajar. Di antaranya adalah taat bakti dan doa dari guru-guru kita. Jadi khonifidin rahimani wa rahimakumullah, 3 pesan itu yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita isi kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita kenang Hari Santri ini sebagai warisan dari guru-guru kita terdahulu, dengan cara jadilah santri yang baik sebagai penerus generasi terdahulu, karena tegak atau runtuhnya negeri ini sangat bergantung dengan santri-santri, yakni diantaranya adalah antum-antum semua. Kemudian yang kedua, pesan Ustaz tadi, yakni ikuti aturan-aturan Allah kalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, muliakan orang tua, cintai orang tua, taat baktikanlah diri antum untuk orang tua antum, senangkan hati orang tua sebisa mungkin yang antum punya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, muliakan guru-gurumu, karena keberkahan ilmu ada pada guru, ada pada doa guru terhadap muridnya. Kalau keempat hal ini kita lakukan, insya Allah negeri ini akan tegak dengan baik, antum akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doa oleh petugas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr. Kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan yang Maha Esa, segala puji dan syukur kami persembahkan hanya untukmu. Atas izin dan perkenanmu, pada hari ini kami dapat menyelenggarakan upacara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober tahun 2020. Semoga acara ini senantiasa mendapat rahmat dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan yang Maha Penyayang, kami mohon kepada-Mu ya Allah, terimalah persembahan dan bakti para pahlawan kesatria Kusuma bangsa yang telah gugur dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Ampunilah mereka, lipat gandakanlah pahala atas keikhlasan mereka, dan tetapkanlah mereka di surga-Mu bersama para syuhada dan para nabi dan rasul-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah keteladanan para pahlawan sebagai model kami merawat bangsa Indonesia dan landasan untuk menjaga, memelihara dan menjaga persatuan dan semangat kami dalam membangun negeri ini. Berikanlah kami keikhlasan sebagaimana para orang menjaga masyarakat bangsa ini. Hiasi diri kami dengan perilaku terpuji dan nilai-nilai pengabdian dan pahlawan, serta jauhkan diri kami dari sifat dan perilaku yang tercela. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, sebarkan hati kami sebagai generasi penerus bahwa kemerdekaan yang kami nikmati hari ini adalah hasil jerih payah, kucuran keringat dan tetesan air mata serta tumpahan darah para pahlawan. Oleh karena itu, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang telah ditempuh oleh para pahlawan kami, dan berilah kami kekuatan dan petunjuk-Mu dalam melanjutkan perjuangan mereka untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir batin di bawah naungan dan rahmat-Mu. Ya Allah, jadikanlah peringatan Hari Santri Nasional ini sebagai momentum membangkitkan semangat pahlawan di dada kami untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, serta para pahlawan kami. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Dari sana kelihatan semua. Keren banget Pak, banyak yang lihat Pak, nggak diupload. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Foto. Tadi udah dapet fotonya. Pembina upacara dipersilakan meninggalkan lapangan upacara. Udah tadi, pas lagi. Kan nggak apa-apa, kayak sama aja kan, cuma foto
kecuali kalau video. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Para pemimpin upacara, hormat. Baik. Tegak. Baik. Dapat. Nggak dapat tadi. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Nggak selesai. Upacara selesai, masing-masing pemimpin barisan membubarkan barisannya. Stopnya nggak ada. Foto. Selesai ya?